berkahi hartanya, jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Karena ada orang yang terasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli. Kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini sejuta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah.